Cek. Tundukkan kepala saudara. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Bersama jemaat GB Getsemani Oesau, kami berterima kasih karena kami dapat beroleh kesempatan merayakan Natal tahun 2022. Lalu engkau mengutus hambamu untuk berdiri di tengah-tengah umatmu. Siapakah hambamu tanpa pengurapan? Hamba bukan siapa-siapa. Suara yang terdengar bukan apa-apa tanpa Roh Kudus mengurapinya. Hamba merendahkan diri hamba di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hamba tidak sanggup berbicara kalau Roh Kudus tidak mengurapi bibir mulut hamba. Karena apa yang hamba katakan, suara hamba terdengar, tetapi hanya pengurapan-Mu yang mengubahkan hati setiap orang yang mendengar. Lalu ketika kami mendengar, kami pulang, kami diubahkan oleh Tuhan. Ketika hidup kami berubah, kami dapat menolong orang lain untuk ikut berubah. Dan ketika semua orang berubah, nama Tuhan ditinggikan di atas kehidupan kami. Urapi firman-Mu pada malam hari ini Bapa, biar semua orang yang datang tidak sama dengan ketika mereka pulang. Hadirat-Mu hadir seperti tanah yang subur. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Pakai semua peralatan yang ada. Kalau ada kebaikan di balik semua pemberitaan firman Tuhan ini, kami mau katakan semua hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Kita semua katakan amin. Shalom Getsemani. Mari kita baca temanya paling atas. Oke, 2, 3. Yesus datang mengubah jalan hidupku. Ayat yang sama karena saya tidak mungkin melenceng. Next slide kita akan lihat. Kita baca sama-sama dengan suara keras. Ya, silakan slide berikutnya. 2 dan 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah statement. Saya mengenal pelayanan di tempat ini bukan baru 1-2 hari. Saya mengenal Ibu Gembala, Ibu Ani, dan juga saya mengenal Pak Minggus sudah cukup lama. Saya memberikan rasa hormat saya yang tinggi kepada kedua hamba Tuhan ini. Karena sebenarnya saya tidak perlu berkhotbah di hadapan mereka berdua. Sebab kehidupan mereka berdua sudah menjadi khotbah yang hidup dalam hidup saya. Saya belajar banyak dari kedua hamba Tuhan ini. Bagaimana kontribusi Pak Minggus di LPM Kelurahan Oesau dengan segala realisasi, implementasi, aktivitasnya. Ibu Ani juga bersama-sama, mereka juga bangun sekolah. Kalau saudara nengok ke samping sana. Oke, kalau tidak berkeberatan saya ajak saudara tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, luar biasa. Saya kira hidup mereka berdua sudah mengubah hidup banyak orang. Karena sebenarnya bukan mereka berdua, tapi Yesus yang hidup di dalam kehidupan mereka. Dan saya melihat hidup kedua hamba Tuhan ini jadi teladan dalam hidup saya. Saya tidak basa-basi karena saya hidup dengan mereka. Hampir setiap hari kami berkomunikasi. Dan seputaran berkomunikasi tentang apa yang Tuhan sedang buat. Roh Kudus sedang bergerak di areal mana. Kita coba sensitif, peka untuk tangkap apa yang Tuhan lagi mau lakukan. Kita doa sama-sama, kita kemudian capture apa yang Roh Kudus lagi mau buat. Kita diskusi, saya sharing, saya dapat ini dari Tuhan, kalian dapat apa? Lalu kita sama-sama menyatukan hati dan kita mulai buat sesuatu. Memang bukan uang kita, bukan juga fasilitas kita, tetapi lewat perantaraan komunitas kami, ada banyak air yang sudah dibor di mana-mana, ada banyak gereja yang direhab di mana-mana, dan saya bersyukur pada Tuhan lewat persahabatan ini memberikan dampak dan mengubah kualitas hidup banyak orang yang ada di sekeliling kami. Rasa hormat yang tinggi saya berikan kepada Pak Minggus dan Ibu Ani buat kesempatan yang luar biasa ini. Kita lihat slide berikutnya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama saya 3 perenungan. Ya, dalam 14 kali khotbah ini saya mendapatkan beberapa pernyataan yang Roh Kudus berikan pada saya. Yang pertama ada 3 pesan Natal, ada 3 skenario Natal, juga ada 3 impresi Natal. Malam ini saya rubah sedikit menjadi 3 perenungan Natal yang Roh Kudus taruh di hati saya, yang saya anggap penting dan saya anggap itu baik untuk menjalani hidup yang diubahkan. Saudara sudah siap? Katakan amin. Berapa banyak orang yang siap untuk mengalami hidup yang diubahkan? Boleh angkat tangan saudara. Amin. Saya percaya kalau hidup saudara diubahkan, saudara bisa menolong orang lain untuk berubah. Alasan paling penting untuk berubah, yang pertama, hidupmu mengalami terobosan. Yang kedua, orang-orang di sekeliling saudara mengalami terobosan karena hidup saudara. Yang ketiga, saudaraku, di atas segalanya, kehendak Tuhan terlaksana atas kehidupan saudara dan saya. Amin.
Saudara-saudara, mari kita periksa poin yang pertama. Matius 2 ayat 12 bagian A, mari kita baca ayat ini sama-sama dengan suara keras, 2 dan 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi. Ada satu impresi yang pertama dari perenungan yang kita bisa terima dari khotbah hari ini adalah selalu ada alasan khusus di balik setiap peringatan. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Selalu ada alasan khusus di balik setiap peringatan. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, kadang saya belajar untuk rendah hati. Rendah hati untuk sesaat mendengarkan orang lain berbicara. Sekalipun orang yang berbicara itu mungkin tidak sekolah tinggi. Tetapi ada waktu-waktu tertentu dalam hidup saya belajar merendahkan hati saya untuk mendengarkan orang lain berbicara. Seorang dosen saya pernah kasih pesan yang bagus. Dia bilang begini, ketika Anda berbicara, Anda sedang sesaat berhenti belajar. Tetapi ketika Anda berdiam diri, Anda punya kesempatan untuk belajar. Tapi ada banyak orang yang ingin didengarkan, tapi dia tidak ingin mendengar. Padahal mendengar adalah satu langkah pertama yang sangat penting untuk menjadi referensi bagi kita, untuk melihat apa yang Tuhan mau lakukan di depan kita. Orang yang tidak ingin mendengar, dia pasti sulit belajar. Dan orang yang sulit belajar, dia tidak akan berhasil melakukan hal-hal luar biasa dalam hidupnya. Karena kerendahan hatilah yang membuat saudara dan saya memiliki sebuah kesempatan untuk belajar. Dan orang-orang yang belajar sudah pasti hidupnya memberi dampak kepada lingkungan dan oikos di mana dia berada. Dimulai dari dirinya sendiri merubah, kan? Karena akan sulit merubah orang lain kalau saudara sendiri tidak bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan. Kalau hidup saudara diubahkan, saudara bisa merubah keluarga saudara. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, oikos terkecil dalam hidupmu. Lalu ketika lingkungan terkecil bisa diubahkan, teman-temanmu akan ikut berubah. Komunitas-komunitas lain di ring satu saudara akan ikut berubah. Kalau mereka ikut berubah, mereka akan membawa dampak perubahan di keluarga mereka, di ring satu mereka, dan seterusnya. Dimulai dari satu orang yang merendahkan diri untuk siap diubahkan, akan terjadi banyak perubahan-perubahan besar di sekeliling kehidupan kita. Siapa yang percaya bahwa perubahan memberi dampak dan manfaat kepada banyak orang? Amin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, selalu ada alasan khusus di balik setiap peringatan. Saudara-saudara, saya mencatat beberapa hal bahwa fokus kepada peringatan bisa menjadi beban. Saudara coba lihat ya. Kalau saudara dengar orang memperingatkan saudara, guru peringatkan murid, jadi beban tidak? Beban. Dosen peringatkan mahasiswa, jadi beban tidak? Beban. Bapak Ibu Gembala, kita menggembalakan 10 orang dengan 10 macam kepala yang isinya punya kemauan berbeda-beda. Tadi dari Kupang menuju ke Oesau, saya bilang sama istri saya dan anak-anak saya di mobil. Saya bilang kepada mereka begini, akan sangat sulit kalau kita berusaha merubah banyak orang. Dan mustahil kita bisa merubah banyak orang. Tetapi yang paling mungkin dirubah adalah diri kita sendiri. Saya nasihati istri saya nasihati kedua anak laki-laki saya nasihati anak rohani saya Hana yang juga bersama kami di mobil tadi. Saya bilang tidak mungkin kita bisa berhasil merubah orang. Kenapa? Karena semua orang punya kemauan yang berbeda-beda. Mustahil kita bisa rubah orang. Mustahil kita bisa membuat orang menjadi cloning seperti diri kita. Tetapi kita bisa merendahkan hati kita untuk mendengarkan peringatan dari Tuhan. Amin. Nah, kenapa banyak orang tidak bisa diperingatkan? Karena, saudara-saudara, yang paling pertama adalah dia tidak tahu mengapa dia diperingatkan. Makanya poin pertama saudara harus perhatikan. Harus lihat alasan di balik peringatan itu apa. Amin. Kalau saudara fokus kepada mengapa, saudara akan tahu bagaimana melakukannya. Tapi kalau saudara sibuk di apakah jenis masalah ini, bagaimana keluar dari masalah ini, tanpa mengetahui mengapa masalah ini datang, saudara akan sulit untuk cari tahu bagaimana saudara bisa keluar dari masalah itu. Sebuah pepatah bahasa Inggris berkata begini, if why clear, then how is easy. Jika mengapanya jelas, bagaimana menjadi mudah. Amen. Maka jangan buru-buru untuk bertanya how to atau bagaimana keluar dari masalah ini. Sebab kalau kita bertanya mengapa, kita akan punya begitu banyak referensi. Contoh pertanyaan mengapa itu begini. Mengapa saya sakit? Kan orang selalu bertanya, penyakit apa ini? Bagaimana bisa sembuh dari penyakit ini?
Tapi orang tidak pernah memulai dengan bertanya begini, mengapa saya bisa sakit penyakit ini? Kalau saudara bergerak sampai kata mengapa, saudara menjadi orang yang dewasa. Karena orang-orang dewasa jarang bertanya bagaimana, jarang bertanya apakah. Dia pasti akan bertanya why, mengapa. Pertanyaan itu yang ditanyakan Musa kepada Tuhan ketika Musa diminta oleh Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir pergi kepada negeri yang Tuhan janjikan. Musa bertanya, mengapa aku Tuhan? Musa tidak tanya begini, bagaimana caranya? Karena Tuhan punya banyak cara di luar cara-cara kita. Musa bertanya, mengapa engkau pilih aku? Kan ada Harun yang kakakku yang dia lebih fasih lidah. Tahukah saudara, kalau Tuhan pilih kita, Tuhan tidak lihat kapasitas kita, tapi Tuhan mau naruh kapasitas di dalam hidup kita. Kalau saudara mempersiapkan kapasitas saudara, Tuhan akan pakai kapasitas saudara untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Saudara-saudara, mengapa saya miskin? Pertanyaan itu harus dipertanyakan, bukan bagaimana menjadi kaya. Atau apakah definisi miskin menurut Wikipedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin adalah tidak perlu. Itu tidak memberikan solusi. Tetapi kalau saudara bertanya mengapa saya bisa miskin, mungkin Roh Kudus akan mengatakan karena kamu terlalu boros, kamu tidak tahu menabung, kamu hedonis dan lain sebagainya. Kata mengapa mengantar kita menjadi orang-orang yang dewasa. Mengapa yang ketiga adalah mengapa suami saya meninggalkan saya, mengapa istri saya meninggalkan saya, mengapa orang tua saya tidak mengasihi saya, kenapa anak-anak saya tidak menghormati saya. Ini pertanyaan yang akan membuat saudara mengintrospeksi diri saudara dan menjadi pribadi yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Amin, saudara. Mengapa dan mengapa? Itu sebabnya saudaraku, ketika saudara mendengarkan suatu peringatan dari Tuhan, para Majus ketika mereka diperingatkan oleh Tuhan, saya bersyukur saudara-saudara, orang-orang Majus ini tidak bertanya bagaimana caranya, tetapi mereka terus berjalan dan mereka percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Tuhan memberikan mimpi kepada mereka. Saya mau tanya saudara, berapa banyak orang Majus yang saudara bisa pahami dalam cerita ini? Ada yang bilang 3, karena disesuaikan dengan persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Ada yang bilang lebih dari 3, karena para Majus itu tidak terhitung jumlahnya. Lalu saya bertanya kepada saudara, coba lihat slide kita. Mimpi ini diberikan kepada berapa orang? Saudara pernah tanya itu? Dan karena diperingatkan dalam mimpi, jangan kembali kepada Herodes. Lalu pulanglah mereka ke negeri. Lalu pulanglah mereka. Mereka berarti semua mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, berapa banyak orang yang diperingatkan? Saudara pernah bertanya ini atau tidak? Saya bertanya. Oh, ini orang begini banyak, tapi mimpi datang. Masa malam itu oke, nanti jam 12 malam lewat 5 detik malaikat tolong kasih mimpi kepada mereka semua. 1, 2, 3, tang, mimpi datang pada mereka semua. Saya percaya tidak. Tapi ada beberapa orang, atau mungkin lebih ekstrimnya begini, ada 1 orang di antara mereka yang Tuhan peringatkan lihat mimpi. Dan saya percaya 1 orang itu bukan orang biasa. 1 orang itu bukan orang yang ecek-ecek. 1 orang itu bukan orang yang kaleng-kaleng. Tapi 1 orang itu adalah 1 orang yang memiliki kapasitas. 1 orang yang punya wibawa ilahi di tengah-tengah komunitasnya. 1 orang yang setiap katanya dinantikan oleh teman-temannya. 1 orang yang hidupnya kudus. 1 orang yang hidupnya rapi. 1 orang yang hidupnya terkelola dengan baik. Tuhan tidak pernah salah pilih orang untuk berbicara kepada dia. Maka hari ini kalau Tuhan belum berbicara kepada saudara, saudara harus tanya, mengapa engkau belum berbicara kepadaku Tuhan? Jangan tanya yang lain, tanyakan mengapa. Karena dalam kata mengapa ada pertanyaan dewasa untuk mengintrospeksi diri saudara dan saya. Setuju katakan amin? Saya percaya tidak semua mendengarkan mimpi itu. Ada 1 orang tertentu. 1 orang ini adalah orang yang sudah lolos dari testing kehidupan. Your test become your testimony. Tes saudara menghasilkan kesaksian saudara. Dia orang yang teruji, katakan dia orang yang teruji. Saya percaya kalau kita lagi dalam masa-masa ini, pesan Natal datang pada kita. Dia suka memperdengarkan suaranya kepada kita. Dia hobi memperingatkan kita. Dia sibuk. Saya pakai istilah ini di kemah kesaksian. Dia menyibukkan dirinya untuk memperingatkan kita. Kenapa?
Karena dia mau melihat saudara dan saya punya kualitas hidup yang baik. Setuju? Katakan amin. Dia mau hidup saudara dan saya berubah. Kenapa harus berubah? Karena engkau berubah, istrimu berubah, suamimu berubah, anak-anakmu berubah, mertuamu berubah, jemaat yang kau layani berubah, keluarga besarmu berubah, dan hidup mereka akan memberi dampak mengubah orang lain. Itu sebabnya perubahan bukan kewajiban. Perubahan itu sebuah kebutuhan. Rubahlah kewajiban menjadi kebutuhan. Your test become your testimony. Our test become our testimony. Amin. Mari katakan, ujian tidak perlu dihindari. Ujian harus dihadapi. Karena ujian menghasilkan kedewasaan rohani. Yang setuju mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Kenapa tidak banyak orang yang dapat mimpi? Saya tanya terus ini. Ketika saya merenungkan bagian A daripada Matius 2:12, saya tanya, saya kerjain Roh Kudus dalam tanda kutip, kasih tahu saya Roh Kudus. Kan tidak mungkin itu tiba-tiba 50 orang dapat mimpi. Nonsense, mustahil. Bisa, tapi tidak masuk akal. Roh Kudus tidak pernah berbicara di luar akal kita. Memang dia ahli dalam hal kemustahilan, tapi dia juga sedang bekerja dengan rasio-rasio kita. Amin, saudara. Saudaraku, hal yang pertama yang saya tangkap dari sini, peringatan ini membentuk kesehatian. Amin. Jika saudara sehati, saudara mudah mendengarkan teman-temanmu. Kalau ada para pejabat yang tidak sehati, slogannya boleh sehati. Tapi kalau engkau belum sehati, engkau sulit mendengarkan orang lain. Engkau cenderung gampang meremehkan orang lain. Merasa dirimu lebih hebat dari orang lain. Kalau orang lain khotbah, saudara skeptis dengan khotbahnya. Ada orang lain berbicara, lu sekolah tamat SD, lu mau bicara depan saya tamat SMP. Cuma beda satu level. Saudara akan anggap remeh orang lain. Kenapa? Karena saudara tidak tahu bahwa Tuhan bisa menaruh sesuatu dalam hidupnya. Ketika Tuhan memperingatkan mereka, Tuhan membentuk kesehatan. Katakan bersama saya, Tuhan membentuk kesehatan. Mengapa mereka punya kesehatan? Karena dari satu orang yang mendengar lewat mimpi. Tetapi para majus bertanya dalam hati mereka, mengapa peringatan ini datang lewat dia ya? Kenapa bukan datang lewat saya? Saya percaya pertanyaan itu mungkin ada. Tetapi pertanyaan itu tidak akan berlama-lama. Karena Tuhan tidak pernah salah pilih orang untuk memperdengarkan pesan dan peringatannya. Jadilah orang-orang yang mudah diperingatkan oleh Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang yang tidak susah diperingatkan oleh Tuhan. Kalau engkau mudah diperingatkan oleh Tuhan, engkau bisa menjadi media dari Tuhan untuk memperingatkan saudara-saudaramu yang lain. Kalau engkau mudah diperingatkan oleh Tuhan, engkau bisa berkata kepada teman-teman, hei, Tuhan bilang jangan ke sana karena kita akan celaka. Engkau bisa menyelamatkan banyak orang yang sedang berjalan bersama-sama engkau. Jadilah orang yang mudah diperingatkan. Setuju? Katakan amin. Amin, saudara. Hal yang kedua, dari 3 perenungan yang penting untuk memiliki hidup yang diubahkan. Yang pertama tadi apa? Selalu ada alasan khusus di balik setiap peringatan. Apa alasannya? Supaya kita menjadi dewasa dengan bertanya mengapa. Yang kedua, supaya kita membentuk kesehatan di antara kita. Karena tidak semua orang dapat mimpi. Hanya beberapa orang atau mungkin satu orang. Tapi mereka semua bersepakat, bersehati untuk mendengarkan apa yang diperingatkan lewat mimpi tersebut. Amin, saudara. Poin yang kedua, mari kita lihat. Poin yang kedua bagian B dari Matius 2:12. Mari kita baca sama-sama. Apa isi pesannya? Supaya jangan kembali kepada Herodes. Hal yang kedua, saudara-saudara, adalah saudara perlu melihat konten peringatannya. Saudara perlu memahami isi peringatannya. Perenungan yang kedua, saudara-saudara sekalian, daripada khotbah hari ini adalah jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke masa lalu, saudara. Karena kita tidak hidup di masa lalu kita. Kita hidup di hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Amen. Jangan jalan mundur. Jalan itu maju. Kemarin saya khotbah di jemaat lokal yang saya gembalakan. Saya cerita kepada mereka. Suatu kali saya pernah pergi ke Jakarta bersama seorang sahabat akrab saya. Kami berdua ada kegiatan pelatihan di Jakarta. Lalu sahabat akrab saya ini punya anak mentor, seorang pilot.
Jadi dia mementor seorang pilot pesawat jet pribadi dari seorang petinggi di negeri ini. Untuk rahasia saya jangan sebut nama pemilik jet itu. Lalu kemudian di mobil menuju ke bandara, saudara-saudara. Saya tanya kepada orang ini, kenapa ya pesawat itu kalau mau keluar dari tempat parkiran, dia selalu ada gigi antrek. Saudara lihat kalau pesawat mau antrek dia pakai apa? Ada mobil kan yang kasih besi ya, connect ke roda depan, lalu mobil ini jalan maju tapi pesawat ini jalan mundur kan? Tapi dia tidak punya gigi antrek. Nanti setelah dia ambil haluan ke landasan pacu, dia pakai gigi maju. Betul saudara? Saudara tidak pernah lihat pesawat antrek tanpa didorong oleh mobil bantu itu. Saya bertanya kepada pilot ini. Dan ketika saya bertanya itu dia bilang gini, Bapak Pendeta. Dia jawab begitu. Dia pakai kata mungkin. Karena dia bukan seorang teknisi. Dia seorang pilot. Dia bilang begini, mungkin pesawat itu ada gigi antreknya. Tetapi itu dikunci. Tidak dipergunakan. Saya bilang begini, saya kan orangnya suka tanya why. Berikan saya alasan. Mengapa? Kalau sampai ada gigi antrek dan dikunci. Lalu dia bilang begini saudara-saudara. Bapak Pendeta bayangkan. Kalau pesawat lagi bergerak sekian ya. Dia kan bergerak pada kecepatan suara lebih dari kecepatan suara kan. Cepat sekali kan pesawat. Kalau kita lihat dari bawah kan kelihatan dia pelan. Tapi sebenarnya dia ngebut sekali itu di atas. Bapak Pendeta bayangkan, kalau saya sebagai pilot tidak sengaja menyentuh gigi antrek di atas. Ketika pesawat lagi bergerak, apa yang akan terjadi? Itu alasannya mengapa kita tidak dikasih tahu di mana posisi gigi antrek. Kalaupun gigi antrek itu ada. Saya bilang, oke, jawabanmu oke, mantap. Coba saudara bayangkan dia lagi terbang tuh. Ku kan terbang tinggi di awan. Raja Wali saya sudah punya gigi antrek. Saudara pernah lihat Raja Wali terbang-terbang? Antrek. Tidak ada kan? Bayangkan kalau pesawat itu bergerak begitu kencang lalu dia tiba-tiba mati kita semua di atas. Pasti meledak pesawat, boom, tiba-tiba. Betul? Kalau kembali kepada pesan ini, saudara-saudara, Tuhan di dalam mimpinya memberikan inti pesan atau konten pesan. Saudara masih bersama saya? Isi pesannya begini, jangan kembali pada Herodes. Padahal mereka datangnya kan lewat Herodes. Tapi kenapa tidak boleh kembali pada Herodes? Karena Herodes sedang memiliki sebuah strategi tipu muslihat. Saudara-saudara, kenapa kalau kita naik mobil kaca spion itu selalu kecil kan? Tetapi kaca untuk di depan itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar. Kenapa tidak kaca spion yang besar, kaca di depan kecil saja? Karena kita tidak hidup di masa lalu kita. Kita hidup untuk masa depan kita. Itu sebabnya kaca spion cukup kecil. Untuk sesekali kita lihat ke belakang. Tetapi lebih banyak kita harus lihat ke depan. Karena masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak pernah hilang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Contoh yang lain. Seorang istri Lot. Ketika suatu ketika dia melihat bahwa harta kekayaannya di bumi hanguskan. Dia merasa sedih. Berapa banyak orang yang sedih dengan masa lalunya. Kalau kita ketemu dengan orang-orang tua yang pernah sukses dulu, mungkin dia pejabat, dia selalu ngomong begini, dulu lu selalu tahu opa tuh begini, dulu bapak tuh begini, dulu mama tuh begini, dulu lupa mama tuh setengah mati, lari-lari ikut bapak. Kita cerita pengalaman masa lalu kita. Dan kita tidak pernah bangga dengan masa depan kita. Karena kita hidup bukan di masa depan. Kita hidup seolah-olah untuk masa lalu kita. Herodes adalah simbol dari masa lalu. Jangan jalan mundur, saudara-saudara. Setuju, katakan amin. Mari jalan maju. Katakan jalan maju bersama Tuhan. Jangan lihat ke belakang. Istri Lot ketika diperingatkan, jangan lihat ke belakang, lari saja, fokus ke depan. Tetapi apa yang terjadi istri Lot? Dia menyayangkan masa lalunya kan. Dia membayangkan, oh ada perhiasan sekian gram yang tersimpan dalam kotak berangkasku di bawah lemari sebelah kiri, dekat kaki lemari sebelah kanan. Bingung kan, lu cari sendiri. Kiri di sini, kanan di mana. Lalu saudara-saudaraku, dia ingat apa yang telah dia tinggalkan. Sudah diperingatkan jangan lihat ke belakang.
Tetapi dia tetap melihat ke belakang. Dan Alkitab mencatat istri Lot menjadi tiang gula. Oh, tiang garam. Oh, haleluya. Saudara masih bangun semua ya. Puji Tuhan. Istri Lot menjadi tiang garam. Kenapa kita tidak boleh lihat ke masa lalu kita? Karena kita akan mengawetkan masa lalu kita. Garam berbicara tentang zat untuk mengawetkan. Jangan awetkan masa lalumu, tetapi pandang masa depanmu. Bersama Allah kita akan meraih hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Bilang bersama saya, jangan lihat masa lalu. Pak Pendeta, masa lalu saya tidak layak. Pak Pendeta, masa lalu saya suram dan kelam. Saudara lihat perempuan yang berzina itu, masa lalunya kelam. Dia bahkan harus dirajam dengan batu sampai mati. Tapi setiap perjumpaan dengan Yesus, katakan bersama saya, setiap perjumpaan dengan Yesus. Lebih keras lagi, setiap perjumpaan dengan Yesus menghasilkan perubahan. Amen. Ada perubahan ketika saudara berjumpa dengan Yesus. Oleh sebab itu, masa lalu harus menjadi cerminan sesaat. Tapi saudara harus lebih banyak lihat ke depan. Mengapa kita tidak boleh lihat ke belakang? Amsal 23:18 bilang begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Yang setuju dengan saya, mari katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Hal yang terakhir atau yang ketiga. Perenungan yang ketiga, mari kita lihat. Matius 2:12c, mari kita baca sama-sama. 2-3. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perenungan yang ketiga adalah begini. Rumah selalu menjadi tempat favorit untuk kita pulang. Makanya ada pepatah welcome home. Ada pepatah bilang ini, feel at home. Tidak ada orang bilang feel at house. House adalah tempat tinggal, tapi home tempat kita meneduhkan diri kita. Selalu menyenangkan untuk pulang ke rumah. Orang-orang Majus ini mereka mau pulang ke rumah. Kalau mereka berpikir harus kembali pada Herodes, menyenangkan juga. Kenapa menyenangkan? Karena Herodes adalah simbol dari fasilitas dunia. Herodes akan memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas yang kita mungkin bisa harapkan dapat dari dia. Tapi saya bersyukur orang Majus ini memberikan teladan kepada kita bahwa mereka tidak tergiur dengan fasilitas dunia. Di Manobelon saya sudah bilang hal itu. Jaga martabat kita, jaga wibawa kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin. Kalau pemerintah minta masukan proposal, masukkan. Tapi kalau mereka tidak minta, jangan masukkan. Ada Tuhan yang besar yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan pasti akan bawa. Kadang-kadang di luar logika kita kok. Kita berharapnya sekian, yang di bawahnya sekian. Percayalah 5 roti 2 ikan itu cukup. Tapi kalau saudara berharap sedikit, Tuhan bisa memberi yang lebih dari yang saudara bayangkan. Kenapa? Karena dia Allah Jehovah Jireh. Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, sebab dia Allah yang berkuasa. Jangan fokus kepada Herodes, tapi lihatlah jalan lain. Tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya begini. Katakan kepada umatku, kepada jemaat ini. Pesannya bagus sekali. Mungkin hari-hari ini engkau tidak melihat jalan lain karena rumah tanggamu lagi berantakan. Mungkin hari-hari ini engkau tidak melihat jalan. Masa depanmu seolah tidak ada harapan. Mungkin hari ini engkau sedang melihat sebuah jalan di mana pekerjaanmu seolah tidak ada harapan yang baik. Saya mau bilang pada saudara, masih ada jalan lain ketika Yesus hadir dalam hidup saudara. Masih ada jalan lain. Pak Pendeta, Alkitab bilang apa yang disatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tapi buktinya kami sudah lama berpisah. Memang surat nikah kami belum dirobek, Pendeta. Tapi sebenarnya kami sudah tidak bersama-sama. Surat masih ada tapi hati kami sudah berpisah. Tidak mungkin lagi. Berapa banyak yang sini yang lagi berkata tidak mungkin? Saya mau bilang pada saudara, mungkin saudara tidak melihat jalannya, tetapi percayalah, selalu ada jalan di dalam Tuhan. Yesus datang untuk memberikan jalan lain kepada saudara. Amin. Rumah selalu menjadi tempat favorit. Lalu apa maknanya dengan kata rumah? Di akhir khotbah ini, saya percaya bahwa dunia ini bukan rumah kita. Suatu hari nanti kita akan pulang ke rumah Bapa. Saya tidak khotbah kematian, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Yohanes 8:23 bilang begini. Lalu ia berkata kepada mereka, ianya huruf besar, yaitu Tuhan. Dia berkata begini, kamu berasal dari bawah, Yesus aku dari atas, kamu dari dunia ini.
Aku bukan dari dunia ini. Coba saudara renungkan kalimat ini. Yesus ada di bumi, tapi dia tidak tertarik tinggal di bumi. Seorang pengkhotbah lama berkata begini, tubuhmu boleh di bumi, tapi hatimu sudah harus pindah ke sorga. Amin. Jadi biar tubuh kita di bumi, tapi hati kita harus di sorga. Rindukanlah rumah Bapa. Tidak harus mati cepat-cepat, tapi dengan saudara merindukan rumah Bapa, saudara akan hidup sebagai warga daripada anggota rumah kerajaan Allah. Saudara tidak akan hidup gampang berselingkuh, berzina, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kewarganegaraanmu bukan di dunia ini. Kewarganegaraanmu ada di rumah Bapa yang kekal, rumah Bapa yang baka, tempat di mana saudara saya akan pulang suatu hari nanti di dalam nama Yesus. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 19. Catat saja nanti saudara baca di rumah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 bilang begini. Janganlah gelisah hatimu. Haleluya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, come on, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang sudah lama tidak melihat jalan pulang, ada jalan pulang di dalam Yesus. Saudara tidak lihat lagi jalan, ada jalan lain yang Yesus sediakan bagi saudara. Rumah tanggamu sudah tidak bisa disatukan, ada jalan lain di dalam Yesus. Karena kalau tidak ada jalan lain, ayat di mana berkata apa yang dipersatukan Allah tidak boleh disediakan manusia, mari kita robek dari kitab suci kita. Kenapa ayat itu masih ada di situ? Karena ada jalan lain di dalam Yesus Kristus, Tuhan Raja di atas segala raja. Bagi saudara yang merasa dirimu berdosa, tidak layak lagi, saya mau bilang pada saudara, dosamu seperti kermisi, seperti kesumba, dia akan putihkan seperti bulu domba. Biar bilang sama-sama, taruh tangan di dadamu, ada jalan lain. Yesus datang membawa jalan lain. Amin. Langit tidak turun hujan, pendeta. Aku bekerja keras, memacul tanah itu dengan susah payah, seperti memacul baja, tidak menghasilkan apa-apa. Ada jalan lain. Amin. Ada jalan lain. Selalu tersedia jalan di dalam Yesus. Saya berdoa saudara-saudara, biarlah 3 hal ini menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Mari kita lihat kesimpulan khotbah saya sama-sama. 3 impresi atau 3 perenungan penting untuk menjalani hidup yang diubahkan. Yang pertama apa saudara? Pelajaran pertama, fokus kepada alasan peringatannya, bukan bagaimana keluar dari peringatan itu. Amin. Ask why, not ask how to. Tanyakan mengapa, bukan bagaimana. If why clear, then how easy. Jika mengapanya jelas, bagaimana menjadi mudah. Yang kedua, saudara, pelajaran yang kedua, jangan lihat ke masa lalu. Karena kaca spion diciptakan kecil. Sesaat boleh lihat, tetapi hiduplah untuk hari ini dan masa depan yang lebih baik. Jangan kembali kepada Herodes. Yang ketiga, itu yang terakhir, rumah selalu menjadi tempat favorit untuk pulang. Makanya kalau berbuat dosa, ingat kita akan pulang ke rumah Bapa. Saya tanya pada saudara, berapa banyak di antara saudara yang mendengarkan khotbah saya rindu pulang ke rumah Bapa? Amin. Bukan pulang ke tempat yang lain. Amin. Mau pulang ke rumah Bapa? Rindukanlah itu. Kalau saudara tidak melihat jalannya, ada jalan di dalam Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang seorang pun yang sampai ke rumah Bapa except by me, kalau tidak melalui aku. Selamat Natal Getsemani Oesau. Selamat Natal Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Izinkan saya mengakhiri khotbah ini dengan memberikan tantangan kepada saudara. Berapa banyak di antara saudara yang setelah mendengarkan firman ini, saudara mulai belajar untuk menanyakan mengapa, bukan bagaimana. Karena setiap peringatan selalu ada alasan di balik setiap peringatan. Yang kedua,
Berapa banyak di antara saudara yang tidak lihat ke belakang, tetapi bergerak ke depan. Jangan kembali ke Herodes. Bukan berjalan mundur, tapi berjalan maju. Dan yang ketiga, berapa banyak di antara saudara yang tahu suatu hari kita akan kembali ke rumah Bapa. Oleh karena itu, tantangan, persoalan, masalah hidupmu yang engkau sedang lihat tidak ada jalan, Tuhan datang, Yesus lahir untuk memberikan jalan pulang kepada saudara. Selalu ada jalan di dalam Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keluargamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, rumah tanggamu, jodohmu, masa depanmu dipulihkan oleh Yesus. Bagi saudara yang meresponi firman ini, jangan malu-malu. Taruh tangan kanan di dadamu. Saya akan berdoa bagi saudara. Terima kasih buat firman-Mu yang telah selesai hamba sampaikan. Semuanya karena pengurapan-Mu Tuhan. Suara hamba-Mu terdengar, tetapi Roh Kudus yang akan memberikan rema di dalam hati setiap kami. Hamba tidak kenal mereka satu persatu, tapi ada banyak tangan yang ada di dada mereka. Mereka meletakkan tangannya karena mereka rendahkan hati mereka di hadapan Engkau. Tolong mereka, kasihani mereka Tuhan. Bawa mereka pulang menjadi orang-orang yang mulai tidak mengabaikan semua peringatan Tuhan. Menanyakan mengapa, tidak lihat ke belakang, dan selalu merindukan hati mereka ada di sorga, sekalipun tubuh mereka masih ada di bumi ini. Terima kasih Bapa. Tolong kami semua yang meletakkan tangan di dada kami untuk hidup seperti Engkau hidup. Turunkan tangan saudara. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Hamba telah selesai berbicara. Terus buat firman-Mu menggema di hati kami. Logos menjadi rema. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Kau ku dalam hati kasih-Mu tiada